Ya, selamat siang teman-teman semua, Bapak Ibu, Mas Elsa, Pak Rini. Jadi saya nama Agustinus, bagian besar mungkin tidak kenal dengan saya. Jadi saya di sini mewakili UFO. Saya salah satu pendiri juga dari Beta UFO Indonesia. Jadi Beta UFO Indonesia komunitas UFO, pengamat UFO yang berdiri tahun 97. Jadi sudah berapa ya? 25 ya? 25 tahun. Nah, Beta UFO itu memang kumpulan dari teman-teman yang menyukai UFO, meliti UFO, karena kita lihat bahwa di Indonesia ini perlu ada riset tentang UFO. Nah, saya akan coba nanti membawakan tentang hal yang kita hadapi dalam dunia per-UFO-an, khususnya di Indonesia. Jadi ada polemik-polemik yang kita hadapi kalau kita melakukan riset di bidang UFO. Oke, saya mulai ya. Jadi polemik UFO di Indonesia. Jadi kita lihat di sini bahwa yang pertama kali yang sering dihadapi, terutama saya misalnya diwawancara oleh media, yaitu adalah apakah UFO itu. Jadi jelas secara mudah UFO itu unidentified flying object. Persoalannya adalah bagaimana kita melakukan riset pada sesuatu yang unidentified, yang tidak kita kenali. Bagaimana risetnya kan tidak mungkin kan. Jadi itu menjadi suatu hal yang problem ya, polemik. Terlebih lagi mengenai definisinya itu mau tidak mau dipengaruhi oleh persepsi ya, oleh budaya kita ya, termasuk juga oleh apa-apa saja yang telah kita pelajari terlebih dahulu. Nah, kalau kita runut ke belakang, salah seorang pelopor peneliti UFO di Indonesia yaitu Bapak J. Salatun, beliau pernah mengatakan atau memberikan sebuah istilah tentang UFO ini yaitu beta. Itu makanya ada komunitas beta UFO. Beta ini singkatan dari benda terbang yang aneh. Jadi sebetulnya ini merupakan sebuah kata yang cocok karena fenomena UFO ini sangat kental atau sangat erat hubungannya dengan sesuatu yang aneh. Jadi sesuatu yang memiliki high stages, keanehannya harus tinggi. Jadi kalau misalnya kita melihat sesuatu di langit sedang terbang dan itu tidak aneh, ya itu kita tidak masukkan kategori UFO. Ya. Tetapi kalau kita misalnya membahas soal UFO, memang secara umum itu di komunitas UFO itu dikaitkan dengan keberadaan makhluk-makhluk dari luar angkasa. Jadi artinya UFO itu selalu dalam persepsi kita, UFO itu adalah wahana dari makhluk alien. Nah, yang kedua adalah pertanyaannya adalah apakah UFO itu ada? Jadi kita selalu masih berdebat soal itu. Walaupun sudah ada buku, ada penjelasan bahwa UFO itu real, UFO itu nyata ya, tapi selalu orang masih bertanya itu fakta atau mitos ya. Dan problem yang lain adalah orang selalu mengatakan bahwa di Indonesia itu tidak dilewati UFO ya. Tidak ada UFO di Indonesia itu. Bahkan mungkin banyak orang yang merasa aku tidak pernah tahu ada UFO di sini. Baru setelah bertemu dengan komunitas Beta UFO ini, ternyata banyak ya UFO di Indonesia ini. Padahal kalau kita lihat tadi di awal itu ada peta Indonesia dan ada titik-titik spot di mana itu pernah dilaporkan ada UFO. Nah, pertanyaan yang lain adalah, polemiknya itu adalah selalu adalah apakah Anda percaya UFO? Ini menjadi satu hal yang tidak begitu bagus karena kita percaya atau tidak percaya itu sebenarnya karena kita tidak tahu. Kalau kita tahu, kita tidak akan lagi bicara tentang apa itu dipercaya, apa itu tidak percaya. Tapi tetap saja polemiknya adalah apakah itu ada atau tidak dan apakah UFO itu bisa dipercaya. Nah, ini salah satunya adalah kalau kita ikuti
perkembangan informasi tentang UFO, kemudian kita tahu di Amerika melalui Pentagon dan sebagainya itu sudah merilis informasi tentang keberadaan UAP atau UFO. Artinya bahwa mereka ini mengakui bahwa UFO itu ada secara fisik dan merupakan sebuah ancaman nasional buat mereka. Tapi pertanyaannya adalah kalau misalnya Pentagon yang ngomong, apakah bisa dipercaya atau tidak? Lalu bicara tentang polemik siapakah di balik UFO. Jadi itu tidak bisa berhenti setelah tahu ada UFO, kita percaya ada UFO, tentu ingin tahu kan siapa sih yang menerbangkan UFO itu, karena UFO itu kan jelas wahana yang dikendalikan. Nah, kemudian polemiknya adalah terutama di Indonesia, ini makhluk angkasa luar atau makhluk dimensi lain, makhluk gaib atau bukan sih? Ya, karena kita secara kultural itu erat hubungannya dengan dunia-dunia mistis, dunia gaib. Tapi bukan hal yang aneh sebetulnya, karena di luar negeri, misalnya ada Jack Valley ya, ada John Keel ini juga, itu punya pendapat bahwa UFO ini atau alien-alien yang berada di belakang UFO ini adalah makhluk-makhluk interdimensional. Ada juga teori yang mengatakan bahwa UFO atau alien ini dari ekstraterestrial, dari luar angkasa juga ada. Tapi teori tentang ini juga kuat. Nah, pertanyaan berikutnya adalah buktinya apa? Selalu dikejar buktinya, karena orang kalau tidak ada bukti kan tidak percaya ya. Nah, lalu pembuktiannya seperti apa? Apakah saintifik atau secara paranormal? Zaman sekarang kalau secara paranormal mungkin tidak begitu menyenangkan, ya tidak begitu meyakinkan. Orang selalu ingin cari tentang saintifik. Padahal kita tahu bahwa secara epistemologi mungkin ada pendekatan antara sains dan mistikisme ya. Jadi itu adalah upaya manusia untuk mencari tahu dan memuaskan rasa ingin tahunya. Lalu bukti seperti apa yang diharapkan ya? Nah, kita tahu bahwa di Indonesia itu cuma kita tuh seringkali kenal kata bukti ya, tapi kalau di bahasa Inggrisnya itu ada evidence dan ada proof. Apa bedanya? Kalau evidence itu adalah sesuatu atau artefak yang menguatkan klaim. Misalnya saya melihat UFO, saya bilang gitu ya, apa buktinya? Oh, ini ada fotonya, ini ada videonya. Itu adalah evidence. Tapi kalau proof itu adalah argumen. Seperti tadi misalnya, seperti Kang Ferry tadi mengatakan bahwa sudah banyak ditemukan habitat planet dan kemungkinan yang menyerupai bumi ada, dan sangat mungkin bahwa itu ada kehidupan di planet tersebut. Itu menjadi sebuah proof. Nah, kemudian kita tahu bahwa ada jenis bukti seperti misalnya bukti-bukti fisik, ya, demonstratif, dokumenter, dan testimonial. Nah, ini apa sih perlunya bukti? Ya, supaya itu mengubah pandangan seseorang. Jadi kalau misalnya awalnya dia tidak percaya, dengan saya beri bukti, maka harapannya adalah jadi lebih percaya. Nah, bukti nyata, bukti fisik ini misalnya bekas pendaratan UFO. Kemudian tanggal 21 kemarin kita ke Berbah itu di Sleman, kita melihat lokasi kas crop circle. Nah, crop circle ini bisa menjadi bukti. Kemudian ada juga peristiwa di mana ada orang dapat semacam kue ya dari alien itu katanya. Yang terkenal juga ini kasusnya. Belum lagi juga ada bukti-bukti berupa implan pada orang-orang yang mengaku diculik oleh alien. Lalu bukti demonstratif seperti di bawah ini, kalau kita lihat ada peta Indonesia, titik-titik itu ada gambar UFO-nya, ada gambar aliennya, itu berarti di situ dilaporkan pernah ada penampakan UFO. Kalau gambar alien berarti dia pernah muncul aliennya. Kalau ada gambar seperti crop circle, ada gambar seperti misalnya USO yang itu di Selat Malaka itu berarti ada laporan USO. USO itu adalah benda yang berada di bawah air, tetapi dia misterius. Karena pernah ada itu seorang pelaut dari TNI AL, dia sedang di kapal malam hari, dia melihat sinar di bawah air dan kemudian melesat ke atas.
Nah, dokumenter seperti yang misalnya dirilis oleh Pentagon, mereka mengeluarkan bukti berupa laporan-laporan. Lalu apakah kitab suci bisa jadi evidence? Kan ada ya yang menggunakan kitab suci. Jadi misalnya ayat-ayat ini, bahwa ini bukti sebagai proof ya, bahwa ada makhluk selain manusia ya, yang cerdas. Kemudian testimonial. Misalnya ada orang datang atau orang menghubungi saya misalnya atau komunitas UFO gitu, bilang bahwa saya tadi melihat UFO, atau saya merasa saya habis diculik oleh alien. Dia cerita. Nah, ini testimonial. Sejauh mana testimoni ini bisa dipercaya? Kemudian salah satu penguatnya, apakah perlu lie detector ataukah justru harus dihipnosis misalnya? Lalu kalau misalnya remote viewing, mungkin tahu ya saya tentang astral projection, bisa keluar dari tubuhnya, bisa jalan-jalan gitu, atau bisa melihat jarak jauh. Apakah itu bisa dipercaya atau tidak? Di Amerika, di Stanford kerjasama dengan CIA melalui proyek yang namanya Project Stargate, mereka merekrut psychic spy. Jadi ini beneran, jadi mereka melihat secara jarak jauh lokasi-lokasi militer pihak musuh, dan itu kemudian dilaporkan. Nah, apakah kalau misalnya di Indonesia gini tiba-tiba ada orang yang mengatakan bahwa saya sudah melihat bahwa di laut ini ada pangkalan UFO, sejauh mana itu bisa dipercaya? Ya. Atau di bawah gunung ini ada pangkalan alien misalnya. Kemudian apakah penjelasan paranormal bisa dipercaya? Karena kita tahu bahwa sekarang banyak yang mengaku orang-orang, misalnya anak-anak indigo, ya, mengatakan bahwa bisa berkomunikasi atau mengetahui tentang alien. Nah, ini juga ada polemiknya, yaitu tentang kredibilitasnya. Orang selalu ingin mengukur kredibilitas, sebab semakin tinggi kredibilitas itu akan semakin dipercaya. Problemnya adalah orang dengan kredibilitas makin tinggi makin enggan bersaksi, ya kan? Jadi misalnya pilot, misalnya presiden, atau mungkin menteri pernah melihat UFO, ya mungkin makin malas atau ragu-ragu untuk bersaksi. Nah, belum lagi kalau misalnya orang itu cerita, apakah itu benar? Jangan-jangan itu halusinasi, jangan-jangan dia punya motif tersembunyi, misalnya ingin terkenal, atau ingin keren lagi. Ada orang memberikan bukti berupa foto atau video. Jadi videonya atau fotonya bisa dijual ke stasiun TV atau ke media misalnya, dan dia dapat duit. Lalu mengenai bukti itu sendiri, apakah kalau yang bicara itu pemerintah atau pihak militer seperti Pentagon, itu pasti benar. Karena ada kesesatan pikir fallacy ya, yaitu appeal to authority, di mana kalau yang ngomong itu orang penting atau orang otoritas pasti benar, kan belum tentu juga. Lalu kalau misalnya seperti sini, ini seorang pemuka agama mengatakan bahwa UFO itu pesawatnya Dajjal misalnya ya. Lalu Rob Circle ini katanya jejak-jejaknya Dajjal. Nah, mungkin bagi kelompoknya bisa saja mereka percaya pada otoritasnya, tapi jelaskan itu bukan merupakan suatu kebenaran, karena seringkali kebenaran itu hanya dipercaya kalau dia sesuai dengan yang dipikirkan. Nah, ini jadi problem yang utama, yaitu UFO ini itu adalah sebuah fenomena yang kita import dari Amerika. Ya. Setelah Perang Dunia Kedua, ya, Amerika menang perang dengan sekutu. Mereka juga mulai berlomba dengan Uni Soviet keluar angkasa. Uni Soviet akhirnya kalah ketika Amerika berhasil mendaratkan manusia di bulan. Tapi sebelumnya itu kan sudah Uni Soviet menang dengan Sputnik dan lain-lainnya itu. Nah, space race ini menimbulkan suatu semacam demam angkasa luar ya. Orang-orang jadi sangat tertarik dengan angkasa luar. Dan Amerika ini adalah gudangnya science fiction. Beda dengan di Indonesia. Indonesia itu science fiction tidak begitu laku.
film-film science fiction juga biasanya nggak laku. Tapi kalau di sini nih yang horor-horor ya, yang mistis-mistis itu lebih laku gitu ya. Beda juga dengan di Eropa. Kalau di Eropa itu lebih ke fantasi, seperti misalnya naga, peri ya, kemudian kurcaci. Nah kalau di Amerika itu lebih seperti bagaimana mereka bisa mengubah dewa-dewanya Nordik itu, Thor dan sebagainya itu menjadi Marvel, menjadi tokoh-tokoh superhero. Ya. Bagaimana mereka bisa bikin misalnya superhero dengan science fiction, digigit laba-laba jadi Spider-Man. Nah belum lagi kemudian ada teori ancient astronaut juga dari Amerika, yaitu dari Eric von Daniken. Nah ini ada satu survei tentang kepercayaan paranormal di Amerika. Ini ada 2 tahun, di mana yang tahun pertama 2017, yang tahun kedua dan 2018. Kepercayaannya terhadap misalnya hantu ya, tempat-tempat yang berhantu, kemudian ada ancient civilization. Kalau di sini kan dikenal seperti Atlantis, Lemuria dan sebagainya itu. Kemudian apakah alien ini mengunjungi bumi di masa lalu, atau alien ini mengunjungi bumi di masa kini. Kemudian ada yang juga kepercayaan bahwa orang bisa menggerakkan benda-benda ini dengan pikiran. Kemudian Bigfoot kalau di sana. Nah kalau Bigfoot kalau di sini mungkin seperti apa, penjeruwo gitu misalnya. Nah lalu tentang fortune teller. Nah semua ini antara 2017 dan 2018 semua naik kecuali fortune teller. Fortune teller itu malah turun ya, gitu. Jadi ini memang bedanya. Semua ini angka-angkanya nanti di tahun 1 tahun kemudian itu naik, kecuali fortune telling. Kalau melihat seperti ini, orang meramal nasib itu kayaknya sudah makin berkurang. Lalu mengapa kesadaran tentang UFO ini rendah di Indonesia? Pertama tadi itu budaya yang masih kuat dipengaruhi oleh mistis. Kedua, misalnya masyarakat mempunyai atau bisa menyebut benda-benda terbang aneh itu dengan istilahnya sendiri. Ya. Misalnya kalau di Jawa Tengah itu disebut dengan celorot atau celeret, itu misalnya ya. Oh saya tadi malam lihat dari orang-orang desa itu melihat celorot misalnya, atau daru, atau mungkin dia bilang oh itu santet misalnya. Terus ada UFO yang saling perang gitu, oh ini santetnya lagi perang santet. Nah, tapi persoalannya itu adalah apakah itu UFO atau bukan? Ya, bagi mereka itu bukan UFO, itu ya seperti yang mereka kenal. Nah, karena itu mereka merasa tidak perlu melaporkan, mereka sudah tahu. Dan bagi mereka tidak aneh, umum tuh melihat daru itu. Nah, kalaupun mereka ingin melaporkan, pertanyaannya adalah kemana mereka mau melaporkan? Kalau dulu ada 8, sekarang kan 8 tidak melakukan pendataan tentang UFO. Kemudian riset-risetnya juga dilakukan oleh siapa? Apalagi tadi orang-orang peneliti juga ragu-ragu melakukan riset. Nah, mengapa banyak tidak peduli? Ya, pertama, bisa karena UFO ini bukan ancaman. Bayangkan kalau misalnya ada UFO yang tiba-tiba menyerang di suatu kepulauan misalnya di daerah Lombok misalnya, beberapa orang kemudian ditembaki, rumah-rumah kemudian ditembaki gitu, pasti heboh. Tapi ini kan tidak pernah terjadi di Indonesia. Kalau di Brasil sering, ya. Oleh karena itu di Brasil fenomena UFO ini lebih diterima. Kemudian belum ada bukti yang kuat, dan sikap orang tuh hari ke hari itu zaman sekarang makin skeptis. Ketika ada foto, ketika ada video, orang makin tidak percaya dan dianggap tidak ada manfaatnya, belum lagi stigmanya. Nah, gimana caranya untuk meningkatkan awareness ini? Saya menyarankan pertama kolaborasi ya, di antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk misalnya pemerintah, organisasi-organisasi yang lain, pihak akademik dan juga dari pihak seni dan budaya. Kemudian bagaimana kita membuat sistem pelaporan yang lebih baik yang kita bisa publikasikan ke masyarakat. Syukur-syukur bahwa publikasi itu datang dari pemerintah. Lalu penyusunan protokol yang berkenaan dengan UFO. Kalau lihat UFO itu harusnya lapor ke mana, harusnya melakukan apa. Apakah kalau ada UFO lewat terus tiba-tiba kita harus mendatangi, lari, mendekat, atau sebaiknya menjauh misalnya. Terus yang penting juga adalah bagaimana melakukan riset-riset ya, karena fenomena ini benar-benar memiliki tingkat keanehan sangat-sangat tinggi. Ya itu Mas Rensa.
dari saya. Terima kasih Mas. Ada pertanyaan?